Halo teman-teman semua, selamat sore. Chatterbox sore ini Jumat 29 Agustus 2025. Kita off topic sebentar teman-teman, meaning pembahasan tentang pecahan dari financial quotient-nya saya putuskan untuk diperpanjang sampai paling enggak akhir awal bulan September 2025 ya. Karena pertama sekali saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita baru saja kehilangan teman kita, rekan seperjuangan kita, rekan sejawat kita, saudara kita, keluarga kita, yaitu almarhum Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dibunuh oleh Brimob ya, brigade mobil dari Kepolisian Republik Indonesia atau Brimob Polri pada dalam acara aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR Jakarta pada hari Kamis kemarin 28 Agustus 2025. Beliau meninggalkan kita semua dalam usia 21 tahun dan meninggalkan orang tua beserta kakak adiknya karena dibunuh oleh polisi ya. Padahal Afan ini tidak sedang ikut dalam acara aksi tersebut. Beliau bukan demonstran, tapi beliau murni bekerja sebagai pengemudi ojek online. Pada saat kejadian, almarhum Afan ini sedang dalam posisi mengantar makanan yang dipesan oleh salah satu pelanggan ya. Namanya ajal, maut, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Di tengah situasi huru hara yang nggak karu-karuan itu, tadi ada sesuatu gangguan. Nahas almarhum Afan ini ditabrak ya dan dilindas oleh mobil Brimob ya, oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob yang pada saat itu sedang mencoba menetralisir suasana yang sudah terlanjur chaos, terlanjur panas, sudah terlanjur riuh ramai dengan huru hara ya. Yang terjadi, saya udah lihat videonya dan teman-teman mungkin juga sudah melihat ya. Dan bukannya berhenti mobil polisinya, tetapi malah terus jalan, dan kita tahu sendiri tabrakannya cukup keras sehingga almarhum Afan ini dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan meninggal dalam perawatan di sana. Dan pagi tadi, hari Jumat 29 Agustus 2025, almarhum sudah selamat
kebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan pagi tadi sebelum sholat Jumat ya. Dan hari ini ada acara lagi di depan Polda Metro Jaya dan di depan markas Komando Brimob Polda Metro Jaya yang ada di Jakarta Timur ya, saya lupa di daerah mana. Dan awal bulan nanti sampai tanggal 5 September 2025 akan ada aksi lanjutan lagi di depan gedung MPR DPR. Ya, kita doakan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, damai, kondusif ya, dan tidak sampai berujung kepada anarkistis ya. Karena sudah cukuplah korban almarhum Afan dan satu anggota polisi berpangkat Ajun Komisaris Perwira atau AKP yang juga tewas dalam acara yang sama. Jadi ya karenanya kita harus waspada teman-teman, karena ada pihak yang mencoba untuk menjalankan divide et impera untuk kepentingan pihak tersebut di Indonesia ini. Makanya kita harus waspada. Dan saya sejalan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, mengutuk keras petugas dan aparatus yang bertindak pada acara tersebut sebagai tindakan yang berlebihan ya. Itu aparatus yang kemarin itu sangat to the right. Jadi nggak jelas, bocah nggak jelas. Tapi anyway, jam berapa sekarang? 5:04. Saya sejalan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto sekali lagi ya, bahwa saya secara pribadi juga turut mendenounce atau mengecam cara petugas untuk menindak situasi yang sudah terlanjur chaotic itu dengan sangat-sangat berlebihan, overreacted ya. Dan juga Bapak Presiden Prabowo telah pun memerintah Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut ya. Dan ya, lihat sekarang sudah banyak muncul para pahlawan, bukan kesiangan lagi, tapi pahlawan kemalaman, kalau saya boleh bilang. Pahlawan kemalaman ya. Dari kemarin kemana aja gitu. Jadi saya sekali lagi turut berduka cita, turut bersimpati dan berempati sedalam-dalamnya kepada keluarga dari almarhum Afan Kurniawan ya, yang disebut sebagai tulang punggung dari keluarga ya. Dan pemerintah Republik Indonesia juga telah memberikan penjaminan kepada kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Afan lebih baik lagi untuk hari-hari kedepannya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi saya nggak bisa berkata apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, kita sebagai rakyat berhak untuk marah sebenarnya. Berhak untuk menyalurkan kemarahan kita gitu loh. Karena semuanya memang ada penyebabnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya ini orangnya adalah orang yang selalu mencari
cause atau penyebabnya. Pertama, penyebabnya adalah kita melihat anggota DPR pada tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu, ketika selesai pidato kenegaraan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, malah sibuk berjoget. Dan konon katanya jogetnya ini dikaitkan dengan kenaikan uang yang mereka akan dapatkan. Ya, kenaikan tunjangan untuk tempat tinggal, tunjangan mobil, tunjangan segala macam. Bahkan sampai dikatakan kosannya aja 3 juta per bulan. 3 juta per bulan di mana saya nggak tahu. Ya. Ya. Tapi jujur saya nih juga kaget-kagetnya ketika mendengar itu. Ya, saya juga sekaget-kagetnya ketika mendengar itu. Dan ya inilah yang kemudian timbul kemarahan gitu. Ditambah lagi ada provokasi. Ya kan? Rakyat Indonesia ini sangat mudah sekali untuk terkena provokasi. Mudah sekali provoked. Terprovokasi. Mudah sekali dipecah belah. Mudah sekali di adu domba gitu loh. Padahal sebenarnya kejadiannya tidak seperti yang videonya tuh dipotong-potong itu. Atau bahkan sampai ada deepfake yang mengatakan, yang melibatkan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Hati-hati loh itu. Nah sekarang lagi rame ada pemanfaatan situasi chaos yang kemarin itu dikaitkan dengan upaya pemakzulan dari Presiden Prabowo. Nah ini yang harus diwaspadai sebenarnya. Organ Laskar Cinta Jokowi terang-terangan mengatakan jika Prabowo gagal menjamin keamanan negara, sebaiknya mundur. Nah ini kan ada, kalau boleh kita bilang kan, operasi tersembunyi. Terlebih hubungan Prabowo dengan para pendukung Jokowi atau Jokower atau Termul ini sudah mulai renggang semenjak Presiden Prabowo ini memberikan abolisi terhadap kasus Pak Thomas Lembong atau Pak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Karena dua-duanya adalah kasus politik. Belum lagi sejumlah orang diberikan amnesti, termasuk para pengkritik dari Jokowi. Satu yang merupakan pendukung tulen Prabowo, satu lagi adalah Ustadz Sugi Nur, ya, yang diberikan amnesti. Dan masih banyak lagi orang-orang yang diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Dan kebanyakan dari mereka adalah lawan-lawan Jokowi. Nah, dengan begitu kan hubungan antara 08 dengan Termul ini kan udah mulai agak renggang. Apalagi ada kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang terang-terangan mengatakan mendorong agar Presiden Prabowo Subianto ini dimakzulkan, diimpeach. Nah lebih bahaya lagi, senior saya, kakanda saya, Novi Bule, ya, ini difitnah, katanya menjilat Prabowo.
Saya ada capture itu, ada satu percakapannya. Dan seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, banyak yang pemilih 58%, sebagian besar ini adalah mereka hanya melihat Gibran Rakabumingnya saja. Mereka, bahkan di TikTok sendiri saya ciduk, ada diakui, kami harus bawa relawan Jokowi. Memang tidak memilih Prabowo, tapi memilih Gibran. Gitu. Bahkan terang-terangan mengatakan, bahkan apa yang di Termul Ida Batubara dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia nggak suka sama Prabowo, dia hanya memilih Gibran saja, makanya dia pilih dua, Prabowo Gibran. Makanya andai Gibran dipasangkan dengan Anies, ya, mereka ini pasti akan memilih Anies. Tapi mereka memilih Gibrannya, bukan memilih Anies Baswedan. Sebenarnya kalau boleh jujur, ya, ini saya bongkar sedikit ya. Berdasarkan hasil asli real count KPU dan bahkan disimpan, bahkan mungkin masih ada di channel YouTube-nya CNN Indonesia, 70% real count KPU itu sebenarnya adalah menguntungkan Anies, memenangkan Anies Baswedan. Ya. Kalau Gibran dipasangkan sama Anies, pasti kaum telunjuk ini, kaum ikut Jokowi ini akan pura-pura jadi anak abah. Tapi kalau Gibran kemarin dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo yang diusung sama PDI Perjuangan, ya, Jokowi yang ikut dukung, pasti mereka akan sama kayak Jokowi, akan cosplay seakan-akan menjadi kader Banteng Kedaton. Padahal mah enggak. Mereka sendiri sudah mengakui mereka masuk ke PDIP bukan karena Megawati, tapi karena ada Jokowi di situ. Begitu Jokowi keluar dari PDIP, mereka keluar dari PDIP, cabut. Ada beberapa teman saya yang seperti itu, banyak. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Saya ini sudah mengamati dari lama itu. Nah, andai kan Gibran kemarin dipasangkan dengan Ganjar, mereka juga pasti akan memilih Gibrannya. Mereka yang akan dukung tuh Gibrannya. Soal Ganjar mah bodo amat. Andai sekarang yang jadi presiden adalah Pak Ganjar, ya, situasinya seperti ini, mereka pasti akan all out, tundukkan, makzulkan Pak Ganjar. Andai kan yang sekarang jadi presiden adalah Pak Anies Baswedan, ya, dan wakilnya adalah Gibran, mereka juga pasti akan tusuk Pak Anies dari belakang, bukan dari belakang lagi, dari depan. Set, ayo makzulkan Anies, lengserkan Anies, seperti itu. Malah lebih kasar lagi, umpatan saraknya keluar. Oh, ini Anies kadrun Yaman, Anies ini Bali, Anies apa segala macam. Diungkit lagi 2017 Jakarta. Waduh. Kalau Pak Ganjar ini diungkit lagi masalah rob porno, masalah anu ini, ono anu ini segala macam. Dan ini sekarang Prabowo yang kena. Karena Pak Prabowo presiden yang sekarang. Wah, dikulik lagi Prabowo ini ono anu masalah, dikulik lagi HAM, dikulik lagi culik, dikulik lagi mua.
gagal ini keamanan negara, omong besar, kau koruptor, jenderal menge-menge, segala, wow, maki-makinya nggak karu-karuan. Makanya saya bersyukur Noel itu akhirnya ketangkap KPK tuh, saya bersyukur. Dan saya bersyukur juga PK-nya si Sylvester Matutina itu ditolak. Harus segera dieksekusi. Kalau PK-nya ditolak, berarti harus eksekusi. Ya, berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik, fitnah, penghujatan kepada Pak Yusuf Kalla, wakil presiden saat itu. Tahun 2018 kejadiannya. Ini harus segera dieksekusi. Makanya tadi pagi di Apa Kabar Indonesia TV One ditanya, PK ditolak, kapan Sylvester dieksekusi? Harus segera dieksekusi. Kalau enggak ini akan jadi presiden buruk. Ya. Sebenarnya untuk mengakhiri ini semua, ya. Terlebih Pak Presiden Prabowo sendiri mengatakan, aspirasi silakan salurkan dengan cara yang betul, dengan koridor yang benar. Sudah pasti akan diperbetulkan dan akan diperbaiki. Ya. Akan diperbaiki, akan didengar gitu loh. Silakan gitu. Ya tinggal tunggu bukti. Tapi kalau untuk mengakhiri ini semua, kalau saya boleh bilang sebenarnya lebih pas digelar snap election. Pemilu yang dimajukan dari 2029 ke sebelum 2029. Cuma saya nggak tahu apakah Presiden Indonesia ini punya nggak kuasa untuk call an election. Karena biasanya yang menetapkan pemilu, yang dapat call an election adalah KPU kalau di sini, Komisi Pemilihan Umum. Sebenarnya bisa dilakukan. Tapi snap election ini memang prosesnya rumit, panjang. Karena presidennya harus dimakzulkan dulu, di-impeach dulu. Dan yang berhak nyalonin presiden adalah dua partai politik terbesar pemenang pemilu. Dalam hal ini PDIP dan Golkar, dua partai terbesar pemenang pemilu. Dan itu pun bukan kita yang milih, itu pun MPR yang milih. Anggota MPR yang milih, dan mereka juga yang menetapkan, mereka juga yang melantik. Memang sistemnya seperti itu. Jadi indirect snap election. Yang direct itu kalau tidak ada snap election. Gitu. Tapi kita semua tentu tidak menginginkan Presiden Prabowo itu dimakzulkan. Kalau tidak akan chaos parah. Kenapa sebabnya? Mayoritas masyarakat Indonesia sangat-sangat memiliki sentimen negatif kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kalau di total. Dan kemarin kejadiannya tidak ada yang namanya anak abah dari PDI Perjuangan, Banteng itu turun ke aksi itu. Nggak ada sama sekali. Ikut pun enggak, teman-teman. Hari ini pun juga nggak ada. Dan saya harapkan tanggal 1 sampai 5 September yang akan datang jangan turun. Hati-hati. Karena bisa jadi
para termul ini memprovokasi untuk mempercepat pemakzulan Presiden Prabowo dan menaikkan idola mereka Fufufafa Gibran Rakabuming sebagai presiden. Kita tahu mayoritas rakyat Indonesia itu punya sentimen yang jelek terhadap Gibran. Anda tahu nggak? Di antara 58% pemilih Prabowo Gibran yang benar-benar memilih dan mendukung setia Presiden Prabowo dari 2014 sedikit. Sedikit banget, teman-teman. Ya, sedikit banget. Ya, tentu selain dari kader Gerindra, ada juga yang memang dukung Prabowo murni dari 2014. Mereka yang never Jokowi gitu loh, never Jokowers gitu. Itu ada. Salah satu yang prominent never Jokowi for President itu adalah Pak Fadlizon, yang saat ini adalah Menteri Kebudayaan RI. Gitu. Tentu saya harapkan mudah-mudahan ya situasinya setelah hari ini, setelah tanggal 5 September 2025 segera membaik ya. Apa-apa yang menjadi tuntutan dari rakyat Indonesia dipenuhkan. Apa-apa yang menjadi aspirasi dari rakyat Indonesia segera dijadikan sebagai tindakan nyata. Jangan hanya sekedar omong-omong saja. DPR turun gaji, kasih turun gaji. Tunjangan dihapuskan, hapuskan. Daripada anggaran IT yang dihapus. Diketahui Presiden Prabowo menghapus anggaran IT di APBN 2026. Dan ada beberapa anggaran lain yang dicoret dari RAPBN 2026. Semata-mata demi makan bergizi gratis, demi sekolah rakyat, demi koperasi merah putih. Itu pun juga pada nggak jelas. Sudah ini ada kementerian baru lagi, Kementerian Haji dan Umroh. Ini beda urusan ya. Tapi akan membuat kabinetnya jadi tambah gemuk. Jumlah menteri 49. Terlalu banyak, teman-teman. Ini kan memang terdiri dari pemecahan sejumlah kementerian yang tadinya satu. Dipecah. Ada yang 2, ada yang 3. Ada yang macam-macam, banyak gitu. Jadi saya berpikir ya, terlepas dari operasi bawah tanah yang begitu berbahaya sekali dilancarkan oleh para sebut saja termul yang ngebet pengen berkuasa gitu ya. Ini bisa bahaya nih kalau Presiden Prabowo tumbang di tengah jalan hanya dalam 1 tahun saja, dan Indonesia dipimpin oleh beler fufupret yang banyak mendapat hujatan dan sentimen yang negatif dari masyarakat.
sehancur negara ini, bisa bubar lebih cepat Indonesia ini. Oke, jadi kita selesaiin ya. Ini karena cuacanya agak mengkhawatirkan sih. Kalau saya boleh bicara jujur ya, cuaca ini agak mengkhawatirkan ya. Jadi kesimpulannya adalah memang kita harus selalu waspada dalam kita mengadakan acara-acara unjuk rasa, demonstrasi. Karena setiap pergerakan itu pasti ada penyusupnya. Pasti ada orang yang disusupkan. Seperti kemarin, orang yang aslinya adalah calo bus terminal Tirtonadi Solo yang berakting hadir di reuniannya UGM-an barangkali. Main reunian ibaratnya. Jadi ini harus waspada nih, kalau sudah begini harus waspada. Itu ketahuan, untuk ketahuan. Kalau enggak, wah berabe urusan. Gitu. Ya. Saya kira cukup ya. Harus waspada teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan almarhum Afan husnul khotimah dan gugur sebagai pejuang demokrasi, pejuang reformasi, dan semoga yang akan nanti beracara pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 2025 yang akan datang diberikan kelancaran, diberikan keamanan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa acaranya lancar dan tidak berujung kepada anarkistis dan tindakan-tindakan yang mengundang banyak kecaman dari banyak pihak nanti. Sekian, selamat sore dan sampai jumpa.